Lebah sering dianggap sebagai simbol petunjuk alam. Jika ada lebah yang muncul, biasanya mengisyaratkan adanya sumber air atau bunga di sekitarnya. Dalam beberapa kepercayaan Jawa, kemunculan lebah juga bisa ditafsirkan sebagai tanda keberkahan, kerjasama, atau jalan hidup yang benar. Lo kalau bener ada di tubuh gua, ngejagain gua sama yang di rumah, lo kalau mau bantuin gue sekarang, bantuin gue turun sekarang. Ini dari tadi gue udah nggak jelas. Kalau mau bantuin gue sekarang, bantuin turun. Akhirnya aneh selesai ngomong gitu, tuh sosok lagi tuh minggir. Hal inilah yang dialami oleh ke-13 pendaki yang kala itu terpisah dan tersesat. Berbagai kejadian di luar batas nalar mereka alami, hingga pada akhirnya kemunculan lebah menjadi petunjuk jalan untuk menuju keselamatan. Namun pertanyaannya, siapakah dua sosok pendaki yang mereka temui saat itu? Apakah mereka adalah pendaki yang hilang dan tak pernah ditemukan sampai sekarang, atau justru suatu yang lain? Di jalan trek itu, di begini. Kayak dalam hati aneh, pikirannya, lo naik ke atas, lo nggak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini kita kembali lagi menghadirkan narasumber. Dan narasumber kita kali ini memiliki cerita yang di luar nalar ketika pendakiannya ke Gunung Gede. Melakukan pendakian tektok dengan 13 orang temannya. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Mas Ferdi. Malam. Apa kabar nih, Bang Ferdi? Alhamdulillah baik. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat-sehat dah. Terima kasih banyak ya, Bang ya. Lu datang kemari dan ini cerita pengalaman pendakian di Gunung Gede. Lu menyangka gak sih, Bang, bakal dapet teror di Gunung Gede ini, Bang? Pertamanya itu nggak nyangka. Nah, pas di pilingannya nggak enak itu udah pasti bakal kejadian. Oke. Tapi pikiran aja positif aja, tapi ya udah pasti bakal kejadian. Walaupun lu berpikir positif, tetap aja ada bakal kejadian. Oke, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja, Bang, tentang pengalaman pendakian di Gunung Gede Pangrango pada saat itu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Oke, Bang Ferdi, itu gimana awal mula ceritanya? Awal mula ceritanya, Ane itu melakukan pendakian di bulan Agustus di tahun 2025 di tanggal 2. Awal mulanya, Ane itu merencanakan bertiga nih. Ane sama Dapi, sama Kak Ayah, saya sendiri. Bukan, seminggu sebelum itu. Nah, Ane itu pengen ngajak teman Ane yang namanya inisial dari A lah aja ya. Ikutlah. Habis itu si A ini ngajak yang lain. Tanpa sepengetahuan saya, Davi sama si Ayah ini. Akhirnya udah kebentuk jadi 13 orang ini. 13 orang? 13 untuk tektok. 13 orang tektok ini pas di hari H. Jadi itu aneh ngerencanain itu berangkat sebetulnya itu di jam 7. Ngumpul, titik kumpul itu jam 7. Jam 7 pokoknya harus ngumpul semua. Malah di jam 7 yang nyampe duluan di warung Ani itu Davi sama Ayah. Jadi yang diajak ini malah tuh datangnya pada ngaret. Akhirnya tuh ngumpul semua tuh di jam 9. Nah, akhirnya habis itu ya udahlah, kita nggak mau ambil pusing, kita berangkat naik motor. Berangkat lewat Pancoran tuh, dalam perjalanan tuh masih aman. Nah, pas arah Kalibata, si Ayah ini baru nih ngomong cerita. Gue lagi ada masalah sebetulnya. Bilang, masalah apaan ya gitu kan.
ya masalah keluarga lah, gue nggak mau cerita ini gitu kan. Melipir, habis itu dicerita lah masalah dia ke Ane. Nah, Ane nggak bisa ceritain, cerita ini. Ya udah, Ane bilang, lo punya cerita ini, jangan lo bawa ke gunung. Jangan bawa gunung sama sekali gitu. Lo naik gunung have fun aja, gitu. Ane bilang gitu kan. Yaudah, ya Bu, nggak apa-apa. Bener nggak? Iya gitu. Yaudah kita jalan. Yaudah kita nyanyi aja, bisa have fun aja, nyanyi aja gitu. Nyanyi lah. Nah, 13 orang ini sebetulnya udah dibagi tim. Jadi kayak 7 di depan, 6 di belakang. Gitu. Jadi dibagi 2 tim. Awal mula trek lah di situlah. Jalan biasa nih, awal mulai biasa nih. Aneh bikin story, teman foto-foto gitu kan. Iya, jeduk gitulah. Terus story buat IG, buat SW lah, buat nanti diabadikan kan. Ya udahlah. Nah, si Ayah ini awal mulai trek itu jalannya udah nggak jelas, udah begini nih. Yang awal mulai di base camp itu udah joget-joget, pas awal ngetrek itu dia jalannya kayak berat banget, kayak orang bawa apa ya, berat kayak ratusan kilo. Jadi jalannya begini pelan. Bu, gue jalan malu ya gitu ya. Yaudah yuk jalan lah. Sampailah di pos Simaksi dengan jalan pelannya di ini nih. Jalan pelannya ini pos Simaksi di jalan pelan. Nah, pas pos Simaksi itu ada tawon. Ada 2 tawon yang ngikutin Ane sama Ayah. Nah, pikiran Ane kan, hal biasa lah, tawon di hutan yang biasa lah gitu kan. Udah jalan lagi ke pos ojek. Nah, di pos ojek ini Ane masih ketemu nih sama yang lain, rombongan yang lain. Di situ ini tawon ini masih ngikut sama Ane sama Ayah. Nah, di situ jalan masih ketemu. Nah, pas di pos 1 Ane ngeliat sosok anak kecil. Itu anak kecilnya kayak gimana? Anak kecilnya kayak anak kecil biasa gitu. Umur berapa tuh kira-kira? Umur berapa ya? 6-7 tahun. Ya kecil biasa, anak laki. Ini anak laki biasa. Anak kira kan ya paling mama bapaknya diajak lah naik gunung. Setelan ya celana biasa kalau orang kampung biasa gitu loh. Itu. Nah, tapi anehnya dia keliaran kanan kiri lari. Nah, matanya ngelihat si Ayah ini. Ngelihat Ayah mulu si anak kecil. Pikirannya paling diajak maknya kayak liatin orang nih mulu kali. Ya udahlah, jalan lah. Ya, kuat Bu, jalan. Nah, ini bertiga nih sama si inisial D ini. Jalan. Nah, anak kecil ini habis itu aneh nggak lihat lagi. Nah, jalan tuh pelan sampai di pos 2 di jam 11. Ketemu anak kecil yang sama nih. Ketemu anak kecil lagi? Ketemu anak kecil yang sama. Itu di keliaran lari-larian. Ke pohon ini, jalan sini. Nah, matanya itu ke Ayah ini. Itu akhirnya Aneh ngajakin ngelipir ke kanan, ngajakin Ayah. Si Didit Aneh suruh duluan, nunggu depan. Nah, kenapa Aneh ngajakin ke kanan? Ini gara-gara anak kecil ini nih, yang takut bikin teman Aneh ini, yang Ayah ini, lemes gara-gara dia. Takutnya. Pos 2 ini Aneh bilang, turun nggak? Nggak, gue pengen naik. Nah, di dalam hati Aneh ada yang bilang, kalian berdua itu nggak bakal bisa naik sampai puncak. Nah, anak kecil itu udah nggak ada tuh. Ya, jalan lah. Yaudah bener, jalan. Dengan jalan yang pelannya minta ampun, jalan. Aneh ketemu Didit lagi sama Ayah ini dengan jalan yang pelan banget nih. Bentar-bentar berhenti. Jalan. Nah, nggak tahu kenapa. Ayah ini kayak udah lemas banget, pucetnya minta ampun. Ya, berhenti dulu. Dia nyender pohon. Nah, akhirnya jalan kuat ya. Nah, pas jalan lagi, Didit ngomong, bet BO, katanya. Bet BO. Nah, BBO. Nggak tahu bet aja, ya udah. Ya, lu tunggu sini ya. Lu jangan bengong. Lu liatin perempuan-perempuan aja biar lu happy, Evan. Lu ketawa-tawa. Yeah, Bu. Jadi temenin sana. Didit bilang, Bu, berak di mana ya? Oh, kali ujung Nah, kan gue juga first time juga ke gede ini. Jadi ujung kali enak yuk. Ujung lah, Aneh ngelipir tuh di luar trek ke kiri, ngelipir jauh banget lumayan. Bu, di mana Bu? Itu enak tuh situ. Nah, akhirnya yaudah Didit ngelah BO di situ tuh.
pas lagi beol, ceritanya itu kakinya ditarik. Kakinya ditarik? Ya, kakinya ditarik, nggak tahu. Maksudnya, dia ceritanya pas selesai beol ini. Ya, di kaki ditarik, lu ngapain pakai celana dalam di atas gitu? Pakai di bawah, malu-maluin lu. Kaki gue ditarik. Tarik sama siapa? Orang siang-siang begini, masa ditarik sih? Wah, udah, lu pakai celana lu. Sepeda lu. Udah, gitu bang. Udah, lu kalau mau cerita gini, ntar aja. Udah. Tapi aman. Ini lengket sih pantat gua. Udah, lu kok cerita ntar mah Ani aja, mah ayah aja. Dari ketawa gitu. Ya udah. Akhirnya Ani nyamperin ayah lagi nih yang sendirian ini nih. Itu dia lagi bengong. Begini. Itu Gunung Gede tuh lagi rame-ramenya. Lagi rame banget itu. Tapi dia bengong aja, bengong di pohon nyender bangun gini. Wah, aduh pikiran Ani kan. Ani tepok. Dibilang jangan bengong, udah nggak usah dibawa pikiran lo semakin bawa pikiran lo makin demen ini yang beginian. Lo kan skeptis begini nih, lo ngerasain diri dah gitu lah. Ayo udah pancing kesel sama dia tuh biar dia semangat biar dia nggak mikirin apa-apa lah. Jangan lagi lah. Jangan. Dia tuh ceritain itu pantat yang itu yang lengket dah tuh biar dia ketawa. Diceritain tuh. Iya, ceritain lah sama dia. Tapi dia nggak ketawa sama sekali, diem aja. Diem. Ya, gue tadi beol, kaki gue tarik. Sialan emang tuh, setan ya itu. Ngomong gitu, setan ya itu. Gitu. Ayo diajak instruksi sama si Didit ini, diem aja. Iya kali ya, iya. Ya, setelah gue biar dia joget gitu. Kan kalau ayah ini, nah kalau denger lagu itu pasti joget, nyanyi, orangnya happy lah. Aslinya tuh yang aneh kenal di kampus ini, tuh orang happy banget. Happy-nya minta ampun. Happy banget. Gue setelah lagu berdit, diem aja. Habis itu sampailah, udahlah, matiin Dit, kita jalan pelan-pelan Dit. Jalan berhenti, dengan temponya dia tuh jalan berhenti. Nah, sampailah di pos 3. Di pos 3 ini mutusin, udah buka makanan dulu, kita makan dulu, biar seger si ayah ini. Jadi ayo makan dulu. Makan. Selesai makan, seger tuh si ayah ini nih. 5 menit kemudian lemes lagi. Belum jalan, udah seger gini, udah oke. Ayo kita berangkat. Lemes lagi, ya 5 menit. Nah, akhirnya Didit sama ayah mutusin jalan lagi lah. Dit, lu jalan duluan. Nah, awal mula Ani ditinggal berdua nih sama ayah sama Didit nih. Didit jalan duluan. Dia duluan, lu tunggu di depan kayak tadi yang di pos 2 ini, nunggu depan tungguin. Gue nungguin ayah dulu nih. Ya, turun lagi nggak? Nggak, gue mau naik. Nah, pas dia ngomong tetap kekeh mau naik ini, Ani ngeliat kayak orang jaga warung, tapi ngeliatin ayah ini sinis banget. Itu di luar trek, orangnya sinis banget. Itu perawakannya itu agak-agak tua kayak orang penjaga warung aja gitu. Pos-pos bayangan gitulah. Tapi ngeliatin si ayah ini kayak sinis banget gitu. Kayak orang, ini ngapain sih orang naik gitu. Pikiran aneh aja gitu lah. Ini orang ngapain sih naik gitu loh. Tapi pikirannya kan, biasalah, penjaga biasa lah. Ya udahlah, jalan lah. Iya, jalan lagi ya. Kita cari Didit. Depan kali kan tadi gue suruh jalan duluan, nunggu di depan. Yuk jalan lah. Dengan jalan yang masih yang sama nih temponya nih. Pelan, berhenti. Ya, nggak ketemu nih Didit nih. Jalan lu begini. Ya nggak apa-apa dah. Ya udah. Bener nih nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lu masih pengen naik apa turun? Gue masih pengen naik. Biar Didit aman nggak ya? Udah. Didit aman nggak ya? Kan lu dia tadi ngomong. Didit nggak apa-apa lah, Didit jalan duluan dah. Kenapa lo tadi sekarang mikirin Didit aman nggak ya? Pikirannya jelek gitu. Enggak, kok feeling gue malah enak. Lo pikirannya enak tadi, gue feeling gue enak, lo marah-marahin gue. Lo pikiran gue enak, masa gue mau marah-marahin lo nih dengan pikiran lo yang lagi aneh nih? Udah nggak usah. Nah, dia tuh bengong nih. Kita cari Didit juga. Mendung tuh pas si ayah ini ngomongin, kita cari Didit juga. Mendung. Ya, ngelipir dulu warung. Mendung. Mendung nih, Bu. Jalan. Ya, mendung, ngelipir dulu, jalan. Berhenti dulu. Ya, nggak hujan. Jalan lagi yuk.
Nah itu lo jalan lagi, lu nggak usah pikirin Didit pasti di atas. Enggak, Didit aman gak boy ya, mendung lagi, cek, nutup lagi, ketik hujan, lipir lagi, jangan mikirin Didit aman ke di atas. Nah pas udah nggak mau mikirin Didit tuh terang lagi di pos 3 arah pos 4, terus masih jauh banget, jalan lagi, berhenti lagi, diem, bu, Didit aman gak ya, gelap lagi, tek, udah kan dibilang Didit udah sampai atas, tenang, Didit aman, dia kan sering naik gunung, aman kok, yang nggak aman malah elu nih, aneh bilang gitu, yang aman malah elu nih, dia tadi lu udah nggak jelas, gitu kan, pasti lemas begini. Nah, yang sosok laki yang aneh ketemu di pos 3, ketemu lagi di ngelipir di samping jurang sebelah kiri. Ada sosok itu lagi? Iya, ya perawakannya tua, pakai silat yang itu, dengan wajah yang sinis ngeliatin si ayah ini. Oh, oke. Gitu loh. Pikirannya kan, halu kali gua. Jalan aja. Iya, jalannya. Ada paksa jalan tuh. Ya, jalan. Lemas, jalan tempo yang sama. Dia berhenti lagi. Tek. Di taman nggak pere. Kita cari Didit di atas. Gelap lagi. Udah bisa mikirin Didit. Dia udah sampai atas tuh, tenang kok. Dia udah pengalaman naik gunung. Gue yang pertama first time naik ke gede nih sama lu nih. Malah dapat cerita aneh-aneh gara-gara lu nih. Oh, gara-gara gue pere. Gue ya. Enggak, udah. Jalan lagi. Naik lagi lah. Jalan. Sampailah di Simpang Maleber. Tuh udah nggak ada hal lagi. Jam berapa sampai? Sampai Simpang Maleber itu jam 4:30. 4:30. Ya, tengah jalan. Dari pos 3 itu di jam 2 sampai ke Simpang Maleber itu jam 4:30. Dengan temponya ayah ini yang lama, pelan. Itu si ayah itu nggak bawa apa-apaan. Cuma kayak ya bawa batangan. Ayo udah bawa diri doang. Itu tasnya ada yang udah bawa. Terus kasihan banget kan, udah begitu, udah tasan yang bawa aja dah. Udah begitu kan, dia lemas sih, minta udah nyender lagi di Simpang Maleber. Kita cari Didit yuk, bu, ke atas. Nutup lagi, gelap lagi. Terus itu, udah gak usah pikirin Didit. Kita tidur yuk. Aneh aja kan tidur tuh. Kita tidur di warung yuk. Tidur yuk, tidur aja. Tidur. Dia baru bangun. Yuk kita naik lagi ke atas yuk. Sebelum mau naik ke atas lagi, nah sosok laki ini ada lagi. Nungguin di samping trek. Kok dia lagi? Masa, wah lu ketemu 3 kali. Dengan muka yang sini-sini nih. Ya turun yuk. Enggak, gue mau cari Didit. Aman ya Didit ya? Soalnya kan Didit tadi kena kita nih, Bu. Aman, Didit paling udah sampai atas nih. Udah ninggalin kita jauh banget ini mah. Dia tuh nyampe dari jam 3 nih mah. Udah duluan, start duluan deh. Enggak kali ya. Yuk, kemungkinan nyari Didit, gelap lagi. Jalan lah, udah. Nggak usah bikin Didit. Terang lah tuh, udah ngomongin Didit, terang lagi. Jalan lah, Simpang Maleber. Sebelum pintu surken, aneh ajakin berhenti. Ya berhenti, depan gua. Kenapa aneh ajakin berhenti? Yang sosok laki, itu perawan laki itu nungguin udah di atas. Di jalan trek itu dia begini, kayak dalam hati aneh pikirannya, lo naik ke atas lo nggak selamat. Aneh nggak tahu itu siapa, kok maksudnya ini sosok laki ini ngapain gitu loh, ngikutin gua tapi ngeliat ini si ayah ini. Ya turun, nggak, gua mau naik ya, ini gua udah ngegas, aneh gua udah ngomong gitu ya, ini gua udah ngegas, turun kali ini gue, turun udah, mau nggak mau kita turun, anak-anak di atas udah biarin, anak-anak paling tahu kalau lo nggak bakal sampai, udah paling anak-anak udah tahu kita di base camp, turun lah, akhirnya ayah nurut tuh, akhirnya yaudah bu turun bu, yaudah, lo kesel banget sama gue bu kayak bu, bukan gue kesel, lo dari awal gue suruh turun lo nggak mau, lo kayak gini bukannya gue nggak sayang sama lo, gue sayang sama lo nih, saya kesehatan lo lagi banyak pikiran. Dia ginian turun aja. Ya udah bu, mau minta maaf ya gitu. Turun malah deh, pas turun lemas lagi, jalan yang lama, jalan pelan. Nah pas turun ini, pas di samping Simpang Maleber lagi,
kaki dia udah sakit, tahu sakit tiba-tiba. Kaki dia sakit nih, di Simpang Maleber. Bentar Bu, kaki gue sakit gitu. Berhenti, nonjorin. Udah sini, lonjorin dulu, gue gini-giniin, gue goyangin kaki lo. Udah lo gak usah pikiran aneh. Mas Ani ngomong gak usah bawa pikiran yang aneh. Ini yang sosok laki, ada lagi. Ngikut lo. Kayak seakan-akan, lo kok gak bawa teman lo ke atas. Baru gue mau ini, selakain. Wah, kayak sosok pahlawan banget lo. Dia dalam hati, kayak ada ngomong gitu. Apaan sih, pikirannya. Udah, yuk, kuat. Yaudah, jalan lagi pelan-pelan. Nah, pas awal mulai jalan situlah, aneh nggak tahu kayak ada yang nabrak angin ke dada aneh. Gimana? Astagfirullah, pikiran aneh kan, angin apaan kencang begini ya? Aneh nggak mau cerita tuh sama ayah ini, takutnya kan begitu lagi. Ya udahlah, jalan aja. Nah, aneh lemes tuh udah, aduh, tahu di belakang angin kencang banget kena nabrak. Aduh, angin apaan? Masa masih sore begini kena angin duduk sih? Nah, jalan lah. Udah. Nah, itu habis itu udah gak ada cerita lagi. Sebelum pos 3, ada warungan di atas. Nah, ini suruh duduk sama ayah. Ya, sakit gue. Malah dia kaget pas Ani ngomong sakit. Ya, sakit gue ya. Bu, kok lo sakit? Gue gak pernah ngeliat lo begini lo. Lu setiap ngajakin gue jogging, lu paling semangat. Lori, lu paling semangat. Ini paling semangat. Kok lu bisa jalan sama gue sakit? Bu, gara-gara gue ya. Gara-gara gue. Gue minta maaf lagi ya, Bu, gitu. Lu gak usah minta maaf. Lu kayak mau lebaran aja. Lebaran masih lama. Aneh bilang gitu kan. Lebaran masih lama. Udah, tenangnya santai gitu kan. Gara-gara gue, Bu. Enggak. Udah, kita ngerokok dulu. Ngerokok lah. Nah, pas aneh masih di warung pos 3 itu, ada rombongan sebelah kanan, ada rombongan sebelah kiri. Ada satu orang yang aneh nggak tahu tuh munculnya dari mana. Nah, di tas itu double carrier. Kedengaran, drag. Ini kagak dengeran sama tuh. Mas, tahu nggak teman saya beban? Aneh kaget. Ngeliat ayah, si ayah ngeliat aneh. Muncul dari mana ya? Nggak tahu. Dia aja ngobrol dah, Bu. Aneh aja ngobrol lah. Beban kenapa, Mas? Itu saya bawa teman, bukan teman sih, teman rumah jatuhnya. Itu beban banget. Beban buat saya lah. Apa-apa saya udah nemenin. Ini, saya udah bawain barangnya. Beban banget, boy, Mas. Parah banget, Mas. Makanya saya tinggal nih. Nah, pas ngomong kata-kata beban, si ayah ini ke distract. Ayah ini ke distract kan. Per, gue beban nih, Pere. Lu jangan ninggalin gue, Pere. Enggak. Lu kok manggil nama sih? Aneh gituin tuh. Lu manggil nama sih? Wah, Per, gue gak tau. Gue udah gak jelas aja pikiran gue. Udah gak usah manggil nama. Panggil aja lagi. Biasa aja kita gitu. Ya, gue beban, Bu ya. Minta maaf, gue ya. Udah gak usah minta maaf. Gue minta maaf, Bu ya. Gak usah minta maaf. Bilang, aneh tinggal ya. Gitu. Jangan lah. Jangan melipir bentar. Aneh sengaja kenapa aneh tinggal. Aneh nggak mau nih si ayah ini ke distract dengan omongan yang ini. Ke depan yang lipiran depanan lagi, aneh tinggal. Aneh berhenti lagi di situ. Dengan keadaan aneh yang sakit ini. Dada depan, belakang tuh banyak yang nggak tahu kenapa kayak angin benturan gitu loh. Di situ. Ya berhenti dulu. Sakit gue. Bu masih sakit, Bu. Iya. Gara-gara gue ya. Masih minta maaf tuh. Lu ngapain minta maaf sih? Lu masih ke distract dengan yang orang yang tadi. Iya, gue takut lu ninggalin gua. Ih, ngapain gua ninggalin lu? Lu jalan bareng gua ya, udah lu turun bareng gua gitu. Bener, Bu. Iya. Udah kita turun dulu nih. Tidur dulu dah. Ngerokok lagi tuh. Nah, di pos 3 itu aneh ngelihat jalur yang arah ke kiri. Aneh kan orang, maksudnya aneh berdua sama ayah ini first time naik gunung. Lewat jalur yang bukan jalurnya yang aneh, lewat yang awal. Ketemu jalur kiri tuh. Si ayah ngomong gini, Bu, itu jalur ada 3 orang ke situ tuh. Situ yuk, sepi enak tuh, biar cepat kita turun. Kita lewat situ aja yang jalur kita. Kan kita berdua baru pertama kali nih ke gede nih.
lu ntar ketemu aneh-aneh, lu hilang lu. Aneh gua udah kesel mah, hilang malah. Kita berdua susah cari yang lain. Ya gitu. Nah, tahu-tahu kebalik nih. Maksudnya perasaannya, kita lewat situ aja yuk. Kayak kebalik gitu loh. Si ayahnya yang pengen lewat situ, pas aneh bentak kita lewat jalur yang asli aja. Pas aneh ngomong begitu, kebalik. Jadi aneh pengen lewat situ, ngikuti pendaki 3 orang ini. Ya kita lewat situ aja yuk. Kayak aman dah. Dengan keadaan masih sakit nih. Jalan. Aneh pelan. Jadi kebalik gitu. Yang awal mula jalannya pelan tuh si ayah, turunnya malah jadi aneh. Tabrak ini si ayah tuh kayak ya udah kayak biasa lagi, tapi jalan masih agak pelan, tapi ya udah biasa aja gitu. Ya pelan-pelannya ya. Iya bu, tenang, gue temenin. Langsung gitu, gue temenin. Ya udah, yuk jalan pelan-pelan. Ya ini jalur kemana ya gitu ya. Kayak orang gila beneran dah, kayak bolang. Kayak bolang sih oke main di hutan gitu kan. Kita first time ke Gede, ngeliatin jalur kita tadi nggak lewati. Kita kemana nih gitu kan. Nah ini masih ngeliat tuh 3 pendaki yang itu tuh. Pendaki itu satu perempuan yang memimpin jalan, laki-laki orang umuran masih SMA, 2 orang masih SMA sama perempuan nih. Jadi kayak orang pacaran di portret sama perempuan. Itu masih ada tuh. Tapi kita lewat mana nih ya? Gitu. Yaudah jalan ikutin dia aja nih. Ntar paling tembus mudah-mudahan langsung pos 1, Bu. Iya kali ya. Kita orang gila beneran. Kita pertama kali ke Gede, kita lewatin jalur nggak tahu nih jalur kemana. Ini kalau turun ketemu pos, kita pos 3 nih. Iya, gitu. Yaudah, yuk. Jalan lah, jauh. Nah, dengan keadaan itu jalan tuh lembab, gerah. Pokoknya ada angin sama sekali. Maksudnya pikiran aneh yang aneh selama pernah main di hutan di kampung ya. Kok nggak ada angin? Nggak ada angin sama sekali. Sampai si ayah ini begini. Nah, ini kegerahan gitu. Iya. Si ayah, ya lo kenapa? Gerah bu. Ya beginilah. Hutan ayah masih gitu. Hutan lembab, habis hujan kali. Udara begini. Enggak kata dia. Enggak nih, bukan habis hujan nih. Kita nggak tahu nih kemana nih. Dan dulu begitu. Nah, udah coba pikiran yang aneh-aneh. Nah, lagi jalan, aneh nemuin tali yang diiketi pohon. Oke. Coki-coki. Pikirannya kan ada pertama kali ke situ kan. Ini orang gabut tapi gimana ini gituin tali ya ke situ. Mau coki-coki ya. Apa nggak mau buang sampah makanya diikat ke sini. Ya udah, jalan aja turunnya. Jalan jalan jauh banget tuh. Pikiran aneh tuh, ini aneh ketemu pos 3 atau pos 2. Pikiran tuh jauh banget, paling ketemu pos 2 nih ya. Iya kali ya, jadi jalan jauh banget nih. Sedangkan tadi yang kita lewat, paling itu udah ketemu, apa sih, pos 3 udah ketemu. Paling sih ketemu pos 2 nih ya, gitu. Atau pos 1 lah, mudah-mudahan. Gitu. Aneh berdua kan nggak tahu jalur sama sekali kan. Jalan lah, pos 2 atau 1, mudah-mudahan gitu ya. Ya udah. Jalan, jangan jalan yang lembab, yang gerah itu, aneh nggak tahu sama sekali. Jalan pelan, dah sampailah di warung nih. Aneh tembusannya di samping warung. Oke. Samping warung, aneh nggak tahu kan, oh ini pos 1 kali ini, kita bawa ke pos 1 nih atau pos 2 nih, mudah-mudahan nih. Nah, istirahat tuh dengan sana si ayah itu yang kotornya minta ampun udah duduk ini, duduk itu, duduk banyak duduk. Lembab tuh banyak duduk kan. Dengan kotor. Sampailah samping warung. Akhirnya ada pendaki nanya, lewat jalur mana? Tuh. Mas itu bisa jalan, Bisa, tapi sepi. Bisa. Tapi enak nggak? Ya begitulah, licin, lembab. Lembab? Hujan nggak tahu. Tadi naik hujan nggak? Enggak. Kok bisa lembab? Nggak tahu. Habis hujan kali, beda cuaca kali, ada gitu kan? Beda cuaca kali. Aneh dicek lah sama dia nih yang nanya sama aneh. Dicek. Bener lewat sini Iya lewat sini. Kok begini sepi banget. Terus jalur yang resmi mana? Itu kanan. Ya udah, habis lu bisa lewat sini. Jadi ngikutin 3 pendaki yang tadi gitu. 3 pendaki mana? Jadi
perempuan satu, yang porter yang agak tua, satu laki-laki semacam orang SMA, sama satu lagi perempuan nih. Emang nggak ngeliat turun? Oh, enggak. Gimana ceritanya nggak ngeliat turun? Orang dia keluar gue ngeliat kok sama ayah. Bener? Enggak. Ya udahlah, ada ngomong pikiran aneh-aneh tuh. Ambil pusing. Ya, kita jalan. Lo aman nggak? Aman. Enggak. Udah, nggak usah jalan. Ntar aja. Tuh keadaan masih 5:30 itu. Aneh buka handphone lagi. Masih 5:30. Perasaan gue jalan jauh banget. Udah, pikiran. Udah ntar jalannya. Kita menjelang jam 6 baru kita turun sampai pos 3. Terus ternyata pos 3 tuh. Aneh nggak tahu tuh pos berapa. Sampai bos bawah. Ya udah, jalan lah. Semangat. Baru deh mental dia kebentuk. Gua harus pakai mental bokap gua. Lah, kok gitu, Pir? Memang mental bokap lo kenapa? Mental bokap gue tuh ada hal apapun bantai. Nah, begitu dong, bagus dari tadi awal mendaki lu ngapa ngomong begitu. Apapun hal itu. Nah, ya ini menjelang malam. Bawa headlamp kan? Bawa satu nih. Udah. Pakai lah. Terang tuh, awal mula terang headlampnya. Wah, terangnya. Ini headlamp apa? Ini headlamp buat nyelam nih. Gede banget headlamp nih. Buset, kayak headlamp buat apa? Buat ngelas di laut. Iya. Buset bilang. Ini headlamp apa? Nggak tahu, gue dikasih bokap gue. Tapi baterai aman kan? Aman, baru diganti. Nyalain lah. Tek. Aneh yang kegituan gelap. Wih, terangnya mantep nih. Tuh ada 3 lampu begini. Mau terang mantep nih ya. Ya udah. Gua pakai apa yang pakai? Lu aja, Bu. Entar kan lu yang mimpin jalan. Goblok kan. Mana gua, masa gue yang mimpin jalan? Lah, lu mau gua kan first time ke gua gede. Masa gua mimpin jalan? Kita berdua bareng jalan gitu. Ya udah, gope lu aja, Bu, yang pakai gitu. Pak, gua kecil soalnya. Itu gede banget gitu nih. Ya udah, bawa pakai lah. Awal nginjekin di trek itu, aneh ragu. Masa ini sih treknya? Ya, lu dah, ngipir bentar dah. Pas aneh ngeliat jalan trek, itu sosok laki ada di depan. Laki yang awal tadi di pos 3 ranjang, itu sosok lagi turun, dia ngikut di depan. Ngejagain gitu. Kayak seolah-olah kayak dalam kata sehari-hari, lu jangan sok pahlawan ngajakin dia turun. Habis itu, langsung ke kata, bangsat nih orang nih. Kalau ini orang bukan orang nih, lo kok aneh banget kok orang bisa begini, nggak mungkin. Ya, lu tuh ada perempuan satu, lu tanya dia bener jalurnya nggak? Iya, Bu, gue tanya dulu. Nah, dari situlah aneh ngeliatin yang sosok itu, aneh ngomong gini. Karena ini kalau di almarhum ini kan punya pegangan. Siapa nih? Almarhum kakek. Oh. Okay. Almarhum kakek itu punya pegangan. Seolah-olah kayak aneh minta bantuan lah. Nah, katanya itu penjaga almarhum kakek itu ada di rumah. Sama di aneh juga. Tapi aneh nggak tahu apa-apa kan. Aneh berpikir, dalam kata-kata yang kata aneh aja ya. Lu kalau bener ada di tubuh gua, ngejagain gua sama yang di rumah. Lu kalau mau bantuin gue sekarang, bantuin sekarang. Bantuin gue turun sekarang. Ini dari tadi gue udah nggak jelas. Kalau mau bantuin gue sekarang, bantuin turun. Akhirnya aneh selesai ngomong gitu, tuh sosok lagi tuh minggir ke kiri, diper ke kiri, keluar trek. Minggir. Atau kenapa lah? Aneh baca Anas dulu, habis itu aja baca Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, si ayah ini balik lagi ke aneh. Bu, bener, Bu, katanya jalannya sini nih. Ya udah bener lah. Aneh baca Bismillahirrahmanirrahim. Aneh inin pundak si ayah ini. Tuh, katanya dia, buset, Bu, lu pakai jimat ya? Jimat pala lu botak, gua aneh gituin kan. Jimat pala lu botak, gua nggak tahu apa-apaan. Gua baca surat, mudah-mudahan kita selamat ya, sampai turun. Enggak, lu pasti lu punya pegangan nih, gitu kan? Pegangan apa nih? Gue pegangan lu nih, aneh gitu tuh, bercanda itu, pegangan lu nih. Enggak, lu parah, lu horor lu. Nah, gitu dong. Tria dong. Udah tadi pendakian lu cembetut aja, lu diem bengong aja kayak orang mau keserupan aja gitu. Semangat. Nah, selesai ngomongan gitu, tuh yang sakit di badan aneh,
depan belakang hilang. Udah hilang sama sekali, nggak aneh, nggak ngerasain sakit sama sekali. Ya, turun. Sebelum aneh turun, ada kayak orang traineran ya gitu ya, berempat lewat situ, dan udah di jam 6, dia lari tanpa headlamp. Bilang, ya bentar ya, dia lari nggak pakai headlamp nih. Oh, gila, oh itu mah orang sini paling bu, yang udah biasa dia mah. Iya kali, kita kan orang gila berdua gitu, kita nggak tahu jalur tapi kita jalan berdua nih. Dia ketawa-ketawa tuh dia. Ya udah, kita orang gila ini kan, orang gila kan, ya udah jalan tuh jalan dari pos 3. Hancur banget, nggak tahu mana hancur ya, jalannya hancur banget ya kayak kiri nih. Jadi jalur yang aneh lewati di pos 3 itu hancur, belok ke kiri ya, jalur ini kali ya, iya kali. Tadi kita yang itu ketemu pos 3 aja kita bingung, lu nanya gua, ya udah jalan lagi, jalan yang hancur, keadaan tuh gelap di jam 6 lewat tuh udah gelap banget. Aneh ngeliat handphone, wah jam 6 lewat 10, baterai sisa 12% lagi. Headlamp, oh belum terang lah. Nah jalan lah, ya jalan bener ya, bener. Liatin bawah, bu, ya udah jalan. Bu lu depan, ntar kalau turunan, lu senterin gua, ya udah senterin lah. Bentar ya, tuh ada lucu tuh. Bentar ya, nih jalanin, nih curam nih, bentar, gue turun dulu, pegangin lah dia. Nah, aman, lu senterin gua, ayo pelan-pelan, bismillah gitu, bismillah, turun lah dia, duk, aman, masih sakit, lumayan sih, tapi mendingan nih, gara-gara lo colek nih, lo pas punya pegangan pala botak, udah langsung ngomong gitu pegangan apa sih, pegangan lo nih, udah jalan lah, sampai sebelum pos 2, maksudnya nyuruh ayah ini berhenti. Kenapa aneh suruh ayah berhenti? Yang sosok laki itu ada di depan. Oh, oke. Aneh sengaja matiin headlamp. Matiin headlamp. Aneh nggak mau, takutnya yang aneh lihat, ayah ini lihat. Ayah ini lihat. Tapi si ayah ini malah ngeliat pocong. Ngeliat pocong. Aneh nggak mau nampakin itu yang sosok laki, takut dia lihat. Malah dia ngeliat pocong. Udah deh. Udah, bisa pikirin. Itu kan, lontong kan? Udah, berhenti dulu. Aneh, nih gimana? Ini cara ngusir gimana lagi? Nah, aneh lagi di bawah ini, ngeliat senter ke atas. Ya, tuh di senter ada pendaki, kita bareng aja sama dia. Kita kan berdua nggak tahu jalur nih. Mana sih, Bu? Senter? Itu ya, lu mata lu buta apa? Itu senter. Mana sih? Ya Allah, Robby. Itu senter. Mana sih? Capek gua sama lu. Pas dia nengok begini, udah di belakangnya dia. Sosoknya? Orang biasa. Nggak tahu tuh orang apa ya, atau orang tuh orang pacaran. Oh. Orang pacaran, laki sama perempuan. Perempuan ini yang tingginya 160-an. Yang laki ini 180, badannya lumayan gede gitu. Si ayah ini ya bilang ya kita minta bareng gitu ya. Mas, bareng ya gitu. Nah, dia ngomong, aneh kaget kan. Nah, iya mas, saya bareng. Emang dari tadi saya nyari emas, tapi saya nggak ketemu emas. Kenapa nyariin? Gak tahu, awal daki nggak ketemu. Untuk 2 orang ini saya nggak ketemu, aneh nggak ketemu. Turun, aneh juga nggak ketemu dia orang berdua ini. Kok nyari lu sih? Nggak tahu. Aneh sama Kazi, sama ayah ini ngomong, ya masa kita nyari, masa di berdua nyari kita. Udah, kita turun bareng dia. Mudah-mudahan dia nyelamatin kita nih, sampai turun. Ini kita udah jam 6 lewat nih, hampir setengah 7 nih. Mas, yang nyentun jalan siapa? Itu pacar saya. Hah? Perempuan, mas? Iya, udah ikutin aja sama dia. Yuk, jalan. Oke. Nah, dari situlah udah suara-suara tuh manggilin nama Ani. Bo, suaranya Didit ini nih. Bo, manggilin ayah. Bo. Ya, pikiran gue adalah pikiran masalah hal gitu mah udah pasti bukan orang gitu lah. Manggil ngapain malam-malam manggilin bo. Nah, udah. Si ayah juga dipanggil, ya. Bu,
Dia manggil, iya, udah biarin aja. Udah kita jalan penting. Udah nih kakak, Nah, Ani yang 2 orang ini, Ani belum kenalan dulu. Nah, Ani udah jalan aja lah, minta bareng aja gitu kan. Mas, ayo bareng, ayo jalan, kita jalan. Dia mimpin jalan pacar saya gitu. Ya udah jalan aja Mas, ayo bareng kita. Jalan. Dan nah jalannya pas sama dia tuh jalannya udah zigzag. Dari mau sampai pos 2 tuh Ani jalan udah zigzag. Karena ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Sampai di pos 2 si ayah itu kaki sakit. Kaki sakit, singkat cerita itu Ani udah nggak bisa ngeliat jam. Headlamp juga udah katanya yang ngomongnya baru, tahu-tahu redup sendiri di pos 2. Ya elah ya, katanya baru redup nih gitu. Baru orang bokap gue beliin baterai. Ini redup. Oh iya redup. Pakai handphone. Lu lihat handphone gini 7%. Iya. Ya udah. Ini kan ada kakaknya ini, tenang gitu. Itu berhenti dulu gitu. Nah, si Kanji ngomongannya, "Bu, berhenti dulu yuk. Kaki sakit gitu. Kak. Berhenti dulu, teman saya kaki sakit." Oke. Sakit. Ngapain berhenti? Dimarahin Ani. Sama? Perempuan ini yang nuntun Ani jalan. Iya. Ngapain berhenti? Jalan kita. Nah, untungnya yang pacar ini, yang laki ini ngertiin. Yang berhenti dulu. Masnya kakinya sakit. Kita ngelipir dulu. Baru dia nurut. Nurut ya. Ya kita ke kiri ngelipir. Sebelum di pos 2. Di samping si ayah ini, Ani bertiga sama si 1 cowok 1 cewek ini yang nuntun Ani jalan. Ani tanya, ngobrol aja. Yang perempuan ini aus nih. Yang aus. Kasih air sama dia. Nih, minum. Pas mau minum, jatuh dong. Minumannya airnya jatuh. Tuk. Ya, jatuh. Nih yang dikasih lagi sama lakinya itu. Nih, udah nggak usah, nggak jadi minum mah, nggak jadi aus. Si ayah ini sosok pahlawan nih. Udah tahu kaki lo sakit mau ngambil nih, ngeliat ngelongok. Ngapain ya? Ini kali bisa gua ambil. So-soan kaki lo sakit bilang itu. Udah nggak usah. Nah, yang perempuan ini ngomong, "Udah, jalan yuk. Nggak usah lama-lama di sini." Nah, ya jalan lah. Jalan, ya aman. Ayo. Si yang laki ini baik banget. Ayo Mas, kuat. Ayo, saya tuntun. Ya, tuntun. Jalan. Pos 2 maju dikit, Ani dengar suara air. Ani kira tuh. Ani kan pertama kali kegede kan sama si ayah ini. Ani paling pipa ituan, ngalir. Udahlah pikirannya. Pipa, air dari mana nih gitu kan? Pipa. Ke ladang kali atau ke kebun kali ya. Ya udahlah. Nah, itu masih ngalir tuh. Maju dikit, airnya deras. Ya, bocor nih pipanya ya. Iya kali ya. Ini jalan aja. Takut ntar dimarahin lagi loh sama kakaknya nih. Kata dia. Jadi jalan. Kuat kan? Kuat. Bismillah. Kuat. Jalan tuh zigzag. Dengan jalan yang hancur. Kanan, kiri. Di situ. Ya, kuat. Bentar, Bu. Kaki gue sakit. Jangan berhenti dulu. Lu berhenti, dimaki-maki lu sama perempuan ini nih, sama kakak ini. Udah jalan. Jalan. Nah, pas sampai sebelum pos 1 itu, Ani ngelihat pendaki duduk di trek. Duduk di perempuan, 2 perempuan. Yang satu selonjoran, orang rambutnya pendek, yang selonjoran itu pakai kerudung. Dia begini. Nah, kalau misalkan berempat ngelipir dong, di tengah trek, negor dong. Tapi yang mimpin saya jalan nih, yang perempuan ini, jalannya acuh aja jalan. Nah, ini kan penasaran kan, ini orang, kasihan banget nih perempuan kan berdua nih, aneh begini, ya pucet, kayak orang, ya elah pucet, aneh begini si ayah, ya nggak kena, aneh takutnya si ayah ini negor nih. Untungnya
dengan ceritanya si ayah ngomong, gue ngeliat gue begini pucat, gue ngeliat ke lo raut dari badan lu bukan orang, makanya gue nggak mau negor, nggak mau negor, udah jalan aja gitu. Soalnya paling gue lihat tuh pucat, yang perempuan yang temennya yang belakang pendek pakai tas ransel biasa begini pucat di tengah trek, aduh ya bukan orang nih. Jalan. Nah, sampai di pos 1 itu aneh ngelihat sosok nenek. Rambutnya putih, bajunya kayak baju apa ya, warna hitam, pokoknya hitam lah. Oke. Rambutnya putih, matanya nyala di samping trek. Tapi yang anehnya ini sosok laki yang tadi ngejegat gue kemana nih? Kenapa gue aneh ketemu sosok nenek-nenek yang ini nih? Tapi nenek-nenek cuma kayak nggak mau usil gitu, cuma ngeliatin, batuk. Tapi aneh nggak rasa takut sama sekali. Ya karena maksudnya ditemenin 2 orang ini kali, gitu. Nah, sampai di pos 1. Lu sampai pos 1 jam berapa tuh, Bang? Itu aneh nggak ngeliat jam sama sekali. Aneh udah pikiran aneh, lu pokoknya udah malam banget, soalnya tuh jauh banget trek. Lalu pikirannya itu paling jam 9 atau jam 10 lah. Iya. Jalan lah. Habis itu sampai di pos 1, si ayah ini minta berhenti akhirnya. Udah sakit banget. Kakaknya ngomong gini, ngapain berhenti? Udah jalan aja. Akhirnya pacarnya nendangin lagi nih. Udah yang berhenti aja yang. Sakit kasihan. Udah berhenti. Nah, akhirnya aneh ngobrol lah sama yang laki itu, sama perempuan itu. Ayah ngelipir ke kaki gitu. Ini ngomong sama aneh yang laki itu, Mas, ntar aneh sampai pos ojek langsung naik ojek. Saya capek banget, Mas, gitu. Abis itu saya mau nganterin pacar saya pulang. Lah, pulang? Terus kerja besok? Iya, besoknya kerja gitu. Kerja gitu kan, minggu, Mas. Iya, kerja dia. Saya bawanya apa bas ojek, ntar saya langsung tinggal, saya minta maaf ya Mas. Ya, ngapain minta maaf sih Mas? Kan saya malah yang minta maaf bisa dianterin nih, maksudnya terima kasih lah gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Temen Mas udah enakan belum? Enak belum? Ya, enakan belum? Yaudah, berangkat yuk. Yaudah, berangkat lah. Jalan lagi tuh, jangan jalan yang sama, kanan kiri, jangan trek yang hancur banget. Trek hancur banget tuh dari 1, akhirnya dari pos 1 aneh ulang ojek tuh, ojek benar, cepet tuh, semangat tuh, semangat. Nah, pas di jalan aneh ketemu 3 pendaki laki-laki semua. Pendaki biasa gitu. Yang 1 itu kakinya pincang, engkelnya sakit, bawa tongkat gede banget, dituntun. Nah, kakak ini ketemu di jalan. Nah, yang 3 pendaki ini ngasih jalan si kak nih yang depan saya nih. Kak, ini jalan nih. Nah, kakak ini malah ngegas sama pendaki 3 ini. Mas jalan duluan aja. Nah, yang 3 pendaki ini ngomong, teman saya kaki sakit kak gitu. Teman saya juga sakit kakinya. Lah, kok dia malah maki-maki orang gitu kan. Kak, udah kak, jangan usah. Enggak, ini malah kelewatan. Lah, udah. Jangan kak, jangan, udah. Mas jalan-jalan sana. Akhirnya berhenti dulu bentar tuh. Mas jalan sana. Jalan bentar. Akhirnya, ayo jalan lagi. Malah dibalap. Nggak pakai permisi, nggak pakai misi atau kak jalan duluan ya gitu. Enggak, jalan aja udah. Jalan ke kiri, kanan. Bilang, ya ini jalurnya bukan ya? Tapi jalurnya begini ya, kanan kiri. Padahal kita jalan ke atas aja. Ya udah bu, jalannya begini kali ya. Udah kaki udah sakit, udah gitu kan. Kita pos aja, kita duduk dulu lah. Dia mau naik ojek ya boy. Ya gue denger sih gitu. Iya, langsung turun, dia mau anterin pacarnya balik gitu. Ya udah, jalan lah tuh. Nyampe di pos ojek, di belakang ojek. Duduk lah. Mas, ini ojek no, ojek no. Enggak, saya duduk dulu ah. Lah,
Katanya mau pulang. Wah, saya duduk akhirnya duduk deh. Rangkulan sama pacarnya. Ketawa deh. Ketawa. Aneh sama ayah ini. Bengong aja. Apanya ketawa ya? Nggak tahu. Udah biarin aja lah. Akhirnya enggak naik ojek, katanya mau pulang antar pacar. Enggak, saya istirahat dulu capek. Dia ngomong capek. Katanya pulang. Itu naik ojek aja langsung pulang gitu loh. Kan kalau ojek di situ biasanya ada pendaki turun kan disamperin dong. Iya kan? Ini aneh nggak disamperin. Dibiarin aja. Udah kayak ojeknya nggak ngeliat aneh. Wah, yang 4 orang ini teman aneh itu nggak lihat, kayak orang nggak lihat aja, diem aja motor gini ngerokok. Nah, Mas itu ojek gitu? Nggak, terus capek saya istirahat dulu sambil ngerokok ceweknya ketawa deh. Udah pikiran aneh kan, yaudah ya kita nggak usah pikiran aneh, kita kenalan dulu, terima kasih lah, kita bawa turun. Itu pikiran aneh tuh jam 10, jam 11 udah gelap banget kan. Namanya siapa? Kenalan dulu, terima kasih lah. Namanya Dudung. Oh, yang laki ini namanya Dudung. Ya, yang perempuannya aneh namanya lupa nih. Pokoknya dari T. Pokoknya pendaki ini nggak tahu muncul dari mana maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih kalau misalkan dia orang nih. Terima kasih lah. Tapi kalau bukan orang, ya udahlah, Al-Fatihah buat dia nantilah. Di situ bilang, "Mas, Ani naik ojek dulu nih sama teman saya." Yaudah, Mas dari sana naik ojek sana, gitu. Kok Mas nggak pulang? Nggak, nanti aja. Sampai ketawa nih. Nanti aja saya. Lah, yaudah Mas, Ani duluan ya, gitu. Yaudah. Ada salaman sama dia, cium tangan, biasa aja, tangannya dingin tangannya, kayak orang, maksudnya pikirannya, dari gunung mah dingin lah, malam cuaca, dingin tangannya. Oh, biasa aja. Cium tangan, saya mau lihat tanda terima kasih banget gitu, yang malaki itu cium tangan, yang kakaknya tosan biasa doang gini. Akhirnya naik ojek lah sampai base camp. Sampai base camp itu udah tahu badannya udah ambruk. Sampai base camp ini turun. Nah, mamang base campnya nanya yang nggak sewajarnya, dia nanya seharusnya. Aman nanya begitu. Aman cuaca sana aman. Bengong aneh. Kok bisa-bisanya nanya begini? Seharusnya nanya pendaki yang lain mana sisanya teman-temannya. Kok bisa kayak orang aman Kok aman Aneh jawab dengan suara aneh sinis. Aman. Cuaca sana aman Aman, alhamdulillah. Udah nih tinggal ke atas tuh. Aneh naik ke atas ke kamar, udah ini berdua doang. Aneh ngeliat handphone 1%. Jam 7.15. Hah? Jam 7.15? 7.15, inget banget. 7.15. Aneh pikirannya, biasa kali mah 1 jam kali. Gitu kan. 1 jam kali, ya udah 7.15. Akhirnya cas handphone lah. Cas handphone. Nah, Aneh bilang sama ayah, ya, gue lemes. Lu tiduran. Lu tidur. Udah tidur dulu. Habis tidur. Pas tidur, nah, sosok laki ini baik lagi nih. Oke. Sosok ini laki baik lagi nih. Dia tahu-tahu di sini aneh. Loh. Kayak semacam orang direp-repin. Tapi dia ngomong. Kayak bahasa ini aja ya, sehari-hari gini. Lu jangan jadi sok pahlawan. Gue mau pengen makan temen lu ini. Oh, kalau jadi sok pahlawan. Nah, tahu-tahu ada yang ngomong lagi, suaranya berat. Kakek-kakek. Kau berani sama cucuku, mau mati lagi kau. Hilang. Nah, dalam penglihatan si ayah ini, gue ngegerem. Aneh ngegerem. Kayak gerem, kayak mau katanya si ayah ini, kayak macan. Aneh tuh tidur. Nah, si ayah ini pas lagi tidur, katanya ada yang ngomong. Ini si Sambo ini bangun, Perdi lah sebut. Perdi ini bangun, bakal nyekek lu. Ada yang ngomong si sama ayah gitu, udah matinya katanya. Oh.
Oke. Perdi bangun, bakal nyekek lu. Akhirnya makanya si ayah ini bangun, ngegambarin Ane. Bu, bangun bu, pelan-pelan. Bu, bangun bu. Ane ngegeremnya masih tambah kencang, baru tambah kencang gamparannya. Bu, bangun. Nah, pas katanya Ane udah selesai ngegerem, katanya Ane ngomong aman. Bu, aman, aman. Sedangkan Ane nggak sadar sama sekali. Ane nggak rasanya namanya digampar, nggak ngerasa ngomong aman. Tapi si ayah ini katanya Ane ngomong aman. Nah, habis itu akhirnya dibangunin sama si ayah ini, bu, bangun, kabarin yang lain, kita udah sampai base camp. Akhirnya Ane kabarin kan, Bray bilang, gue sama Kanji ini udah sampai base camp nih, sorry nggak bisa nyusul, soalnya ada kendala. Itu di jam 8. Akhirnya udah habis itu, Ane tidur lagi. Si Davi datang, akhirnya dia datang bangunin Ane, bu bangun. Nah, nggak lama Ane bangun, mamang base camp ini ngasih air. Ane baru berempat doang tuh base camp, ngasih air. Nggak tahu tuh air apaan, ngasih, suruh minum nih. Minum. Ane ya, dalam pendapat 4 orang itu beda-beda rasa. Tapi airnya air apa tuh ini kasih? Ane, Air putih? Gak tahu air putih atau jamu, nggak tahu Ane. Kalau beda-beda rasa gitu. Bentuknya tuh gelasnya gelap. Airnya Ane nggak bisa, airnya Ane nggak lihat warna apa. Okay. Gelasnya gelap kayak gelas-gelas yang begini kayak kecil. Nah, itu kan gelap banget. Lu dan malam kan udah nggak kelihatan air lu. Nggak tahu lah air apa. Ane kira tuh jamu kan, misalnya biar enakan lah badan gitu kan. Si Dapi pahit atau apa gitu. Si Didit rasanya beda. Pas Ane mau minum, Ane baca bismillah dulu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa yang Ane rasa itu air putih pahit. Air putih pahit. Ada jamunya dikit. Nah, pas si ayah minum, itu rasanya rasa air maca. Rasa air maca? Maca. Dia ngomong sendiri Mane. Rasa air maca. Dia doyan. Diminum terus. Si Dapi, si Didit minum cuma sekali. Si ayah minum terus. Maca rasanya katanya. Nah, maca gitu kan. Udah, taruh akhirnya. Taruh, dah. Bilang, bro, gue tidur duluan ya. Lemas banget badan gue gitu. Nah, pas tidur, yang lain pada datang lah tuh jam 10, ada jam 11. 10, jam 11, ada tidur. Nah, gitu katanya itu ada chaos tuh. Pas keadaan lagi tidur. Chaos pada berantem, soalnya keadaannya ada yang ninggalin temennya. Teman Ane ditinggalin sama teman Ane sendiri gitu loh. Temen lu ditinggalin? Teman Ane ditinggalin. Yang orang baru awal pemula naik gunung juga. Sendirian. Berdua sama adiknya. Ditinggal. Ada videonya pas lagi di jalan di gini center. Dia ngevideoin. Ditinggal. Itu chaos itu. Nah, kalau cerita lengkap itu paling ada sama Dapinya. Soalnya kan Ane keadaan tidur. Nah, pas lagi keadaan tidur itu, pas chaos itu, si ayah ini ngelihat Ane itu duduk begini, kepala Ane begini. Nah, Ane kan duduk rambut dulu pas pendakian tuh rambut Ane panjang. Berantakan tuh rambut Ane. Berantakan, kata si ayah, lu duduk ngapain, Bu? Nanya sama Ane pas besoknya. Lu ngapain? Orang gue tidur. Duduk pas anak-anak keos. Ayolah kali ya. Nah, selesai anak-anak keos, istrinya Mamang yang punya base camp ini naik ke atas. Tahu-tahu ngejoprak. Tuh. Nggak tahu kenapa, ngejoprak aja. Ngejoprak depan pintu Ane. Itu base camp. Kesurupan gak deh? Ane nggak tahu tuh ceritanya itu. Pokoknya dia katanya gejoprak, abis itu nggak tahu kesurupan atau kenapa, diangkat sama mamangnya kan suaminya, diangkat bawa turun ke bawah. Habis itu udah. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Ya, akhirnya cerita itu akhirnya kita pulang nih masing-masing nih ke rumah masing-masing dengan udah nggak ada kejadian sama sekali. Tapi ada nih kejadian yang teman aneh. Jadi ini si Davi ini nih yang beda sudut pandang sama aneh nih. Si Davi itu. Nah, punya kejadian aneh, maksudnya dia katanya punya cerita yang lebih kompleks kayaknya itu dia. Oke. Davi yang bareng pendakian ini kan? Iya, malah ketuanya malah ini. Oh, ketua pendakian ini. Kali-kali bisa kalau mau diundang bisa kali. Oh mau iya, cerita. Davi juga tahu permasalahan yang chaos ini. Itu juga ya. Soalnya kan dia katanya juga itu ya. kalau mau bisa diundang kali itu biar dicerita Oke, situ nanti tuh. next kita undang ya Davi ya. Oke. Oke, dan ini kan pendakian lu berarti baru-baru Bulan ini ya. pas bulan Masih Agustus. hangat banget dan masih ada beberapa dokumentasinya. Kan? Ada. Dan tadi juga sempat ada temen lu yang ditinggal, itu ada videonya juga tuh. Ada, dia lagi nyenter-nyenter sama adiknya tuh, nyenter-nyenter di trek jalan. Oke, nanti kirimin aja tuh. Ada foto, ada Nah, videonya. ini gue mau nanya nih, nggak perlu muluk-muluk nih, sosok bapak yang lu temuin yang pakai baju hitam ini. Ini tuh siapa? Aneh nggak tahu dia siapa. Tapi selalu hadir terus ya? Selalu hadir Selalu dengan hadir muka yang sinis. Ngelihat si teman aneh ayah ini. Kayak dalam hati kayak dia pengen gue makan, pengen gue celakain, mau beginilah. Oh, Gitu. dia nggak terima karena si ayah lu selamatin gitu. Iya, Lu tolong. si ayah itu kayaknya aneh bawa turun. Iya. Soalnya pas sebelum sampai surken itu dia nunggu di atas gitu loh. Dengan nggak tahu kenapa itu kayak ada omongan sini ke atas, pengen gue makan lah gitu, silakan. Lu naik ke atas lu mati. Nah, iya. Berarti dia memang udah siap gitu ya buat seperti itu. Iya, dia kayak udah Karena emang dari awal dia selalu ngikutin lu. Kan? dari pos 3. Iya. Di lipir di samping itu yang aneh kira itu ya penjaga warung biasa gitu loh. Tapi ternyata bukan. Bukan, Sampai ke aneh. base camp ada di. Sampai base camp dia ya kayak macam rep-repin aneh gitu dengan kata-kata lu jangan jadi pahlawan nyelamatin teman lu ini gitu. Oke. Ternyata alhamdulillahnya ada suara yang kakek-kakek itu ya itu yang nyelamatin aneh. Nah, sama gue penasaran juga nih sama dua pendaki yang nyelamatin lu. Nah itu aneh juga perempuan sama laki ini. Aneh juga bingung apa sekarang. Bisa kayak gitu loh. Ini tapi menurut lu dia itu manusia bukan sih? Bukan. Ini menurut Ani yang aneh tangkap ya. Ini dua orang ini yang mudah-mudahan ya salah lah ya. Dua orang ini sosok tawan yang ikut dari si Maksi itu. Oke. Bisa jadi sinkron seperti itu. Iya, yang aneh tangkap. Yang pendaki dua ya, yang sepasang ini ya. Iya, sosok tawan yang awal dari pos si Maksi itu, registrasi. Oke. Yang ngikutin. Bisa jadi nggak sih kalau ini leluhur lo? Waduh, nggak tahu dah. Kan lu sempat agak berdoa gitu ya kalau iya, kayak minta tolong. Iya, kalau memang ada kalau tolong gitu ya. Bener di tubuh gua, lu bantuin gua turun dah gitu. Tapi setelah itu ada perbedaan antara tubuh lu itu. Itu beda. Yang tadinya katanya badan lu kayak sakit. ketekan sakit ya. Iya, beda langsung kayak lepas jalan. Nah, yang lebih aneh itu aneh dari pos 3 ke base camp itu 1 jam. Nah, itu jauh kan itu. Aneh juga nggak tahu kenapa. Pikiran kan first time juga kan, pikir biasa kali lah gitu. Itu jalan pelan banget Kak. Si ayah ini kan normal. Lu turun dari pos 4 jam 4:30 ya. Jam 5 lah ya lu turun dari pos 4. Sampai jam 5. Sampai base camp jam 7. Jam 7. Dengan kecepatan ya lemot banget tuh si ayah itu jalan. Iya. Ya gini-gini lah. Kan nggak masuk akal sih. Nggak tahu, aneh juga agak. Tapi kan lu sempat berpikir ini tuh udah larut banget kali malam tuh. Iya, tapi pikiran aneh itu jam 10 lah, jam 10 jam 11. Tapi pas lu lihat jam kaget lu. Iya, pas saya lihat jam 7.15. Biasa. Akhirnya nanya lah sama si Davi ini. Wajarnya sih gitu terus, nggak wajar katanya. Nah, sosok dua pendaki yang perempuan yang lu lihat di jalur ini baru bukan pendaki nih ya. Baru tembak. Ketemunya pas di trek malam itu. Ayah gimana tuh? Ayah bengong aja udah, kayak udah diem aja. Buat ini orang bukan. Udah jalan aja, aneh bilang gitu. Udah jalan aja. Tapi yang sosok bapak-bapak ini luang kan? Alhamdulillah. Ayah nggak sempat ngeliat. Itu yang aneh berhenti itu tuh sosok depannya pas banget di depan. Iya, 2 meter 3 meter lah. Makanya aneh matiin headlampnya aneh matiin.
Oke. Takutnya kalau aneh, maksudnya center ke track, Pasti ngelihat. takutnya ngelihat. Soalnya si ayah ini ngeliat pocong malah di belakang aneh. Ngeliat pocong. Aneh bilang lontong ya. Gitu ya udah. Oke, Bang Ferdi, terima kasih banyak nih udah mau datang walaupun tadi kena macet ya karena demo juga ya. Ada parah, ada hujan terus. Udah hujan juga dan menyempatkan waktu sini walaupun agak larut malam ya. Terima kasih banyak udah mau datang dan berbagi kisah pengalamannya nih dan semoga bisa jadikan pelajaran nih buat kita semua yang mendengarkan ya. Dan sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Ferdi punya kesan-pesan nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan videonya di malam kali ini atau mungkin mau ada sepatah dua kata buat pemerintahan kita sekarang ini. Buat pemerintah ya. Buat pemerintah kurang-kurangin lah punya pikir-pikiran yang nguras-ngurasin duit rakyat lah. Mendingan duitnya buat rakyat aja lah. Jangan kan tuh banyak yang gaji katanya 3 juta per hari. Ngapain? Mendingan buat kasih rakyat yang katanya guru-guru honorer katanya beban negara. Lah dia bisa baca, bisa nulis karena siapa? Bukan karena guru. Ada yang ngomong gitu ya? Statement banyak yang ngomong begitu. Oke. Ini nggak mau ngomong guru-guru honorer. Katanya itu beban negara. Beban negara. Nah maksudnya lu bisa nulis, baca itu gara-gara siapa? Kalau bukan karena guru. Demit, lu diajarin. Bener. Kan nggak mungkin kita belajar sama setan ya? Nah iya dong. Belajar dari siapa? Bukan karena guru. Nah kalau untuk pendakian gimana tuh? Kalau pendakian sebelum ngedaki sih kurangin pikir-pikiran negatif. Nggak usah pikiran-pikiran hal aneh, boleh ngedaki aja gitu loh. Tujuan lu ya puncak, pulang gitu loh. Yang penting lu bisa pulang, udah alhamdulillah. Nggak sampai puncak nggak apa-apa. Puncak nggak bakal kemana kok, di atas juga. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.